Alhamdulillahilladzi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah pada subuh pagi hari ini Allah masih memberi kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita semua di hari yang ke-berapa? 13 ya. Di hari yang ke-13 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Tetap istiqomah ya, menjalankan apa yang menjadi tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah, karena memang Allah menciptakan kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia agar kita beribadah kepadanya. Pada kesempatan di pagi hari ini kita sekarang akan membahas ayat ketiga dari surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Fatihah jumlah 7 ayat ya. Dari mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ayat ketiganya Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam tafsir Aisyul Tafsir wa annahuma ismani. Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang terjemahnya Maha Pengasih, Maha Penyayang adalah kedua-duanya dua isim. Ya. Ini isimnya masuk kategori isim apa? Masuknya kalau melihat sigot itu namanya sigot mubalaghah atau sifat musabahah. Kalau sifat mubalaghah itu diterjemahkan maha. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini sudah bagian dari profesi yang mempunyai kasih dan sayang. Wusifa bihima, disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ismul Jalalati, nama yang agung, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ini adalah sifat untuk Allah yang Maha Agung. Allah itu disifati dengan sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Disebut Maha karena ini adalah segot mubalaghah, bentuk mubalaghah. Maha. Kalau Maha itu yang berkuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau manusia bukan Maha, yang mengasihi sewaktu-waktu. Kalau Allah Maha, tidak terbatas dengan waktu dan juga tidak terbatas dengan sebagian makhluk, tetapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, dari mulai makhluk terkecil bakteri sampai terbesar, itu Allah yang mengurusnya. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim juga itu sebagai alasan, di mana puji milik Allah, segala puji milik Allah. Salah satu alasan karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita tidak punya alasan untuk dipuji, ya, tetapi kita harus memuji. Santriwan santriwati jamaah yang sangat dicintai dan jamaah yang sangat saya hormati. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini mustaqun minar rahmati. Diambil dari kata rahmat. Awas. Rohima yarhamu rahmatan. Ini artinya rahmat itu kasih sayang Allah. Itu rahmat namanya. Mudah-mudahan sing dirahmati Allah. Mudah-mudahan dapat kasih sayang Allah. Baik kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim sama-sama diambil dari kata rahmat. Sarumpun tidinya dicokot nama tina kata rahmat, yang berarti rahmat itu kasih sayang Allah yang sangat luas. Dalam sebuah hadis, inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Jadi bukan 100 rahmat milik Allah. Yang 100 itu 1 rahmat Allah berikan di dunia. Jadi kita hidup bersama makhluk yang lain di muka bumi ini hanya 1 rahmat Allah. 1 rahmat Allah ini dicicipi oleh manusia, oleh jin, ya, oleh binatang melata dan makhluk-makhluk lain, termasuk plankton, zooplankton, bakteri-bakteri yang terkecil. Itu semuanya namanya hanya dalam 1 rahmat Allah, yaitu bernama rahmat Allah. Kasih sayang Allah di dunia tanpa membedakan. Nah ini, tanpa membedakan apakah itu kafir, apakah itu mukmin, apakah itu jin, apakah itu setan, apakah itu binatang melata, semuanya berhak hidup di muka bumi ini dengan 1 rahmat bernama Rahman. Paham belum? Nah, yang 99 rahmat lagi itu khusus untuk mukminin di akhirat nanti. Bayangkan hanya 1 rahmat di dunia, betapa hidup itu betah. Betul? Hanya 1 rahmat Allah orang betah. Bayangkan nanti 99
rahmat Allah itu khusus untuk orang-orang mukmin, tak dibagi dengan yang lain. Bayangkan satu rahmat saja dibagi dengan semuanya kita masih betah di dunia, bagaimana dengan 99 rahmat nanti di akhirat? Mana bukti dalilnya? Wa kanallahu rahiman bil mu'minin. Ini khusus. Bukan wa kanallahu rahmanan di sini, tapi rahiman. Wa kanallahu rahiman bil mu'minin. Nah, rahim ini yang 99 rahmat tadi itu khusus mukminin. Jadi rahman mah untuk di dunia, rahim mah untuk di akhirat, khusus untuk orang-orang mukmin. Ini sangat luar biasa. Betul? Betul teh? Jamaah ada, jamaah santai ada enggak? Iya, coba kita bayangkan betapa indahnya nanti di akhirat bila jadi orang-orang mukmin yang masuk surga karena Allah memberikannya 99 rahmat kasih sayang Allah. Padahal dengan satu rahmat saja di dunia maka orang sudah merasa cukup, bahkan betah. Mana bukti betah? Tidak ada orang yang meminta hari ini meninggal dunia. Tidak mau betah keneh di dunia. Betul. Dalam sebuah riwayat, nah ini orang itu harus memiliki sifat robbani. Sifat robbani ini sifat di mana orang-orang itu memiliki sifat kasih sayang kepada makhluk yang lain. Ada seorang hamba sahaya itu namanya Gulam Aswad. Gulam itu anak, Aswad hidung, jadi budak hidung. Cung, nu hidung. Lamun aya budak hidung karena Gulam Aswad. Yang dimaksud di sini Gulam Aswad adalah hamba sahaya. Walaupun hamba sahaya, dia rajin mendengarkan tausiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasul di hadapan sahabat-sahabatnya, termasuk Gulam Aswad, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan saja kepada manusia, tapi juga kepada makhluk-makhluk lain. Kata Rasul, irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama. Sayangi, cintai makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Jadi umum, bisa manusia, bisa juga bukan manusia, ya, termasuk binatang-binatang. Sayangi mereka. Nanti akan menyayangimu yang ada di langit. Jadi bila kita mencintai makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, nanti mencintai kita makhluk yang ada di langit. Malaikat menyayangi kita, jelas Allah menyayangi kita. Allah itu bukan makhluk yang ada di langit. Allah bukan makhluk kholik pencipta langit dan bumi. Tapi makhluk yang ada di muka bumi, di langit yang dimaksud para malaikat. Maka Gulam Aswad itu tentu punya majikan. Setelah selesai cara mendengarkan tausiah, maka dia diberi 2 roti oleh majikannya, 2 guruntu roti oleh majikannya. Dan dia itu bekerja di ladang. Wahai Gulam Aswad,
ini ada 2 roti makanan buatmu, silakan kamu kerja di ladang, jangan berhenti kerja sebelum terbenam matahari. Dibayangkan saja, dari pagi baru selesai setelah terbenam matahari. Pergilah dia ke ladang dan bekerja keras. Kemudian ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar. Dia termasuk orang kaya. Dia pemerhati kepada hamba sahaya dan ingin memerdekakan hamba sahaya. Dari kejauhan dia melihat dan memantau orang yang kerja. Bernama Gulam Aswad. Dia memanggil-manggil, wahai Gulam Aswad, berhenti dulu. Wahai Gulam Aswad, berhenti dulu. Ditungguan, tapi tak digubris. Gulam Aswad tetap menjalankan apa yang jadi perintah majikannya. Jangan dulu berhenti bekerja sebelum terbenam matahari. Sampai Abdullah bin Umar itu nunutan. Nungguanana lila teuing. Dan akhirnya terbenam matahari. Lalu dia istirahat dan mengambil 2 roti yang diberikan oleh majikannya karena memang dia sudah lapar dari pagi sampai sore. Tapi begitu rotinya diambil, tiba-tiba di hadapannya ada anjing yang sudah kurus. Nungguan anjing teh kieu nago. Coba, ini ujian. Ieu teh roti teh keur kuring kaanjingkeun atawa keur kuring. Da ari kuring teh can dahar ti isuk-isuk nepi ka sore, tapi anjing lebih lapar barangkali bukan 1 hari. Kelihatannya lebih dari seminggu anjing itu tidak makan. Disitulah ingat kepada sabda Rasul. Cintai makhluk yang ada di muka bumi, nanti mencintaimu makhluk yang ada di langit. Kata Gulam Aswad, mungkin saya hari ini tidak makan, tapi anjing sudah 1 minggu. Lalu diberikannya kepada anjing. Neng, anjingnya, anjing dicapluk tak ku anjing. Sapluk tak ku anjing. Ya anjing, capluk ku anjing. Dia ambil lagi 1 roti, kan 2 roti tadi. Tapi rupanya anjing masih lapar, nagog kene wae can init eta anjing. Akhirnya juga diberikan 2-duanya kepada anjing. Rupanya perbuatan ini disaksikan langsung oleh Abdullah bin Umar. Disitulah Abdullah bin Umar merasa terharu, tersanjung dengan apa yang diperbuat Gulam Aswad. Ternyata walaupun hamba sahaya, boleh jadi keimanan sosialnya lebih tinggi daripada orang merdeka. Maka dia bilang kepada Gulam Aswad, karena merasa kasihan, Gulam Aswad, saya berjanji hari ini akan kamu merdekakan, tidak lagi jadi hamba sahaya. Berapapun hargamu akan kutebus dari majikanmu agar kamu merdeka. Namun Gulam Aswad menolak. Saya tidak mau menjadi orang manusia merdeka. Untuk apa? Saya pun tak punya apa-apa. Pasti jadi galanangan itu boga naon mamerenya. Imah teu boga, kebon teu boga, naon merdeka oke. Jangan khawatir, kata Abdullah bin Umar. Akan kupersiapkan ladang dan tempat tinggalmu. Berapapun seluas apa akan kuberikan ladang dan rumahmu akan kusiapkan. Mata kata Gulam Aswad, seandainya saya jadi orang kaya sepertimu,
bagaimana nanti saya jadinya. Dan saya lihat betapa besar pahalamu karena memerdekakan saya dan juga memberi lapangan kehidupan bagi saya termasuk tempat tinggal. Subhanallah. Namun oleh Abdullah bin Umar ditepis. Justru apa yang kuberikan sama kamu, kamu dimerdekakan dan diberi lapangan untuk bercocok tanam dan juga diberi tempat tinggal jauh lebih kecil ketimbang 2 roti yang kamu berikan kepada anjing tadi, karena kamu mengimpakannya, memberikannya kepada anjing, kamu dalam keadaan susah dan kamu pun dalam keadaan butuh. Apa ayat Al-Quran? Ini masuk kategori orang-orang muttaqin. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah orang yang mengimpakkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Nah, di sini 2. Kalau Abdullah bin Umar karena orang kaya, maka impak yang diberikan kepada Gulam Aswad tadi itu berarti sedang dalam keadaan lapang, masuk takwa. Sedang Gulam Aswad memberikan 2 roti kepada anjing itu dalam keadaan dorro, dalam keadaan sempit. Artinya dua-duanya masuk kategori orang takwa. Orang yang mengimpakkan hartanya dikala ada dan juga orang yang mengimpakkan hartanya di waktu sulit dan sempit tapi berusaha untuk tetap bisa berimpak sebesar apapun. Ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Semuanya adalah karena sabda Rasul, irhamu man fil ar yarhamukum fis sama. Ketika Rasul menjelaskan itulah sifat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kalau kita simpulkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini pula adalah alasan kenapa puji milik Allah, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan harus menetas sifat Allah itu kepada kita, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka kita disebut tersifati sifat Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Kenapa puji milik Allah? Karena pertama Rabbil Alamin, Allah pengurus alam semesta. Kedua Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ketiga Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Keempat Allah Malik Yaumiddin, Allah itu yang memiliki kerajaan nanti di hari kiamat. Maka wajar dan pantas isanaan Allahi ta'ala, menyanjung Allah ta'ala, listiqoqihi, karena berhaknya Allah, alhamdulillahu, akan segala puji semuanya. Karena Allah juga disifati dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, selain Allah juga Rabbil Alamin. Paham? Itulah kata Ar-Rahman, itulah kata Ar-Rahim, ayat ketiga dari surat Al-Fatihah. Ngertos teh tah dirinci ngaji teh hiji-hijinya leres. Sok ngaranna ge ngaji jadi dikaji kadeta. Dikaji satu ayat teh. Nya pan loba ayat teh berebet sakebut
sakebet ayatna ngomong saeutik. Aya anu ayatna teh saeutik tapi diperjelas panjang pembahasanana tergantung kebutuhan. Karena ieu mah santri lolobana ngaranna ngaji mengkaji diaji di betul-betul dihayati. Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Itulah santriwan-santriwati ya untuk pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Saya tetap meminta kepada kalian untuk tetap semangat ya, semangat dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada kita semua. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita baca doa atau bacaan majelis ya, yaitu sama-sama kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ailul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.